Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang keseimbangan benda tegar yang merupakan materi bagian yang pertama, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Baik, kita perhatikan bahwa banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep keseimbangan. Misalnya orang yang naik sepeda bisa berada dalam keadaan seimbang walaupun bergerak. Kemudian orang yang membawa piring dalam jumlah banyak itu juga bisa bergerak seimbang. Ataupun orang yang berjalan di atas tali itu juga harus dalam keadaan seimbang. Atau juga penyangga jembatan yang harus kuat untuk menahan beban di atasnya, di mana jembatan itu harus tetap dalam keadaan seimbang. Nah, bagaimana bentuk keseimbangan, apa itu benda tegar, dan bagaimana syaratnya benda tegar untuk dalam keadaan seimbang, saksikan terus di channel YouTube Fisika Sapri. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, saya minta dukungan kalian dengan cara mengklik tombol like dan subscribe untuk terus mensupport channel Fisika Sapri. Baik, apa itu benda tegar? Jadi benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Jadi benda tegar ini hanya merupakan suatu pemodelan saja, karena pada dasarnya semua benda yang diberikan gaya atau momen gaya itu pasti akan mengalami perubahan. Walaupun perubahannya sangat kecil, jadi karena perubahannya sangat kecil, maka pengaruh terhadap keseimbangan ini dapat diabaikan. Baik, jadi keseimbangan terbagi atas dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Jadi keseimbangan statis adalah keseimbangan benda dalam keadaan diam, sedangkan keseimbangan dinamis, keseimbangan benda pada saat benda bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya sama dengan 0. Selanjutnya, syarat keseimbangan benda tegar. Benda tegar memiliki syarat keseimbangan. Yang pertama adalah sigma Fs-nya sama dengan 0, sigma Fi-nya sama dengan 0, dan sigma torsinya sama dengan 0. Atau jumlah omeganya juga sama dengan 0. Untuk menyelesaikan langkah-langkah soal keseimbangan benda tegar, yang pertama adalah kita gambarkan gaya-gaya yang ada dulu dalam soal tersebut. Kemudian selanjutnya kita uraikan gaya-gaya dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita terapkan persamaan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, jika terdapat 3 buah gaya, kita gunakan persamaan F1 sin alpha sama dengan F2 sin beta sama dengan F3 sin gamma. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda dengan massa 10 kg digantung dengan 2 tali seperti pada gambar berikut ini. Di mana jika benda dalam keadaan seimbang, tentukanlah atau hitunglah tegangan tali T1, T2, dan T3. Jadi tegangan tali 1, T1, T2, dan T3 dengan berat benda 10 kg. Baik, kita selesaikan soalnya. Ini adalah pertama kita gambarkan gaya dalam koordinat sumbu X dan Y. Kita gambarkan dulu koordinat X-nya dan Y-nya. Kemudian kita masukkan gayanya, gaya T1 dan T2 serta T3 dengan berat benda menggantung ke bawah. Kemudian kita proyeksikan pada sumbu X, ini itu sebesar T2 0,45, jadi di sini sudutnya 45. Kemudian pada sumbu Y kita proyeksikan lagi dengan besar T2 sin 45. Jadi pada sumbu X-nya 0,45 dan Y-nya sin 45. Sedangkan T1-nya kita proyeksikan pada sumbu X-nya adalah T1 sin cos 30 dan pada sumbu Y adalah T1 sin 30. Oke, ini sudutnya 45. Jadi T1-nya T2 dan T3. Kemudian pada T3, karena hanya satu gaya ke sini, berarti T3 kurang W sama dengan 0, atau T3 sama dengan W, di mana W adalah M kali G, berarti T3-nya sudah langsung kita lihat dari soal. Berarti karena massanya 10 dan gravitasnya adalah 10, berarti T3 sama dengan 100 Newton. Jadi 10 kali 10. Langkah berikutnya kita terapkan persamaannya dalam sigma Fx sama dengan 0. Jadi kita lihat pada sumbu X ya. Jadi ini sumbu X.
ke sebelah kiri adalah negatif dan ke sebelah kanan adalah positif. Jadi ke sebelah kiri adalah T1 cos 30 karena dia ke kiri, makanya minus T1 cos 30 tambah T2 cos 45 ini. Kita masukkan cos 30 adalah 1/2 akar 3. Jadi karena masih ada minusnya, berarti min 1/2 akar 3 T1 tambah cos 45 adalah 1/2 akar 2. Jadi 1/2 akar 2 T2 sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita masuk ke sumbu Y. Jadi sigma FY sama dengan 0 juga. Nah, ke atas, jadi kalau pada sumbu Y, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Ke atasnya kita lihat T1 sin 30, ini ke atas. Yang di atas lagi T2 tambah T2 sin 45. Dikurang W, dikurang T3, jadi T3 yang ke bawah. Ini kurang T3 sama dengan 0. Jadi T2 yang mengarah ke atas itulah T1 sin 30 dan T2 sin 45. Kita masukkan nilainya, sin 30 adalah 1/2 T1 tambah sin 45 adalah 1/2 akar 2 T2 kurang T3-nya adalah ini tadi 100. Berarti kita kasih pindah ke sebelah kanan 100-nya. Berarti 1/2 T1 tambah 1/2 akar 2 T2 sama dengan 100. Inilah persamaan 2. Langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai T1 dan T2. Jadi persamaan satunya tadi di sebelah, min 1/2 akar 3 T1 tambah 1/2 akar 2 T2 sama dengan 0. Persamaan 2-nya 1/2 T1 tambah 1/2 akar 2 T2 sama dengan 100. Nah, ini supaya cepat selesai, kita habiskan saja dulu sementara ini. Jadi ini kita habiskan ini T2-nya, ini kita habiskan T2 dengan cara kita kurangi, jangan ditambah, dikurangi. Oke. Jadi yang kita selesaikan adalah min 1/2 akar 3. Jadi ini min 1/2 akar 3 dikurang 1/2. Ini. Min 1/2 akar 3 kurang 1/2. Jadi kebetulan penyebutnya sama. Berarti min akar 3 kurang. Jadi kita sekalikan ke atasnya. 1 kali akar 3 dapat akar 3. Akar 3/2 kurang 1/2. Sama-sama penyebutnya 2. Berarti minus akar 3 kurang 1/2. Jadi ini. Jadi minus akar 3 kurang 1/2 T1, ini T1, sama dengan min 100. 0 kurang 100 adalah 100. Ini kan sama-sama T1 ya. Jadi selanjutnya, karena ada sama-sama minusnya, kita kali minus semua, berubah menjadi tanda plus. Akar 3 tambah 1/2 kali T1 sama dengan 100. Kemudian ini pindahkan ke sebelah. 100 kali 2 dapat 200. Jadi akar 3 tambah 1 kali T1 sama dengan 200. Jadi 100 kali 2 200. Pindahkan ke sebelah kanan ya. Berarti T1 sama dengan 200 per akar 3 tambah 1 Newton. Jadi kita sudah dapat nilai T1-nya sebesar 200 akar 3 tambah 1 Newton. Selanjutnya kita masuk ke untuk mencari nilai T2 dengan cara kita substitusi nilai T1 ke persamaan 1. Jadi min 1/2 akar 3 T1 tambah 1/2 akar 2 T2 sama dengan 0. Ini persamaan 1 tadi. Kita masukkan nilai T1-nya. Ini nilai T1 tadi. Ini kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan ini. Min 1/2 akar 3 kali 200 per akar 3 tambah 1. Tambah 1/2 akar 2 T2 sama dengan 0. Nah, ini kita habiskan ini 200 per 2. 200 bagi 2 dapat 100. Ini. Akar 3 kali 1 akar 3 per akar 3 tambah 1. Jadi di bawah akar 3 tambah 1. Sama dengan ini pindah ke kanan menjadi minus. Tanda plusnya menjadi minus 1/2 akar 2 T2. Selanjutnya kita kali silang. Ini 100 kali 2 dapat 200. Berarti 200 akar 3. Kemudian ini tetap karena ini masih ada asalnya. 1 kali akar 2 berarti akar 2. Berarti akar 2 dikali silang ke sini. Akar 2 kali akar 3 tambah 1. Sama dengan T2. Jadi minusnya hilang karena sama-sama minus. Berarti kita sama-sama kalikan minus menjadi tambah semua ya. Jadi ini menjadi tambah, ini juga menjadi tambah. Berarti T2 sama dengan 200 per akar 3. Ini kita kali ke dalam. Ini akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Akar 2 kali 1 sama dengan akar 2. Jadi T2 sama dengan 200 akar 3 per akar 6 tambah akar 2. Jadi kita sudah dapatkan semua. T1-nya adalah ini tadi 200 per akar 3 tambah 1.
T2-nya adalah 200 per akar 3 per akar 6 tambah akar 2, dan T3-nya adalah 100 Newton. Inilah penyelesaian persamaan untuk menentukan tegangan tali dengan cara memproyeksikan dalam sumbu koordinat X dan Y. Selanjutnya, bagaimana persamaan untuk penggunaan persamaan tiga gaya. Jadi, untuk penggunaan persamaan tiga gaya, kita perhatikan gambar di samping sebagai contoh soal ya. Tentukan tegangan tali T1, T2, dan T3. Jadi, ini sudutnya 60 derajat, ada T1, T2, dan T3-nya dengan berat benda adalah 300 Newton. Oke. Pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah kita gambarkan sudut dari setiap gayanya. Oke, jadi kita berfokus di sini ya. Kita buat gambar gayanya di sini, kita fokuskan di sini. Di sini adalah yang jadi patokan kita hanya ini saja, 60 dengan 90. Ini di sini 90 di sini. Karena dia tegak lurus. Jadi di sini sudah pasti 90, di sini 60. Nah, berapa sudutnya kira-kira di sini? Berapa sudutnya ke sini? Ini. Oke, ini caranya gini. Ini. Caranya adalah untuk sudut ini, jadi sudut bersebelahan dengan garis ini, di sini 60, maka di sini juga pasti 60. Jadi sisi bersebelahan untuk sudut ini adalah sama-sama 60. Jadi sini 60 pasti 60 di sini. Sedangkan di sini adalah 90, berarti 90 tambah 60 dapat 150. Oke, kita jumlahkan di sini 190, di sini 150, berarti sudah 240. Ini 240, jadi jumlahnya 90 tambah 150 adalah 240. Sedangkan total keseluruhan sudut adalah 360. Oke, 360. Jadi 360 kurang 250 adalah 120. Jadi sudutnya sini pasti 120. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama kita sudah lewati. Kita tentukan sudutnya sudah jelas. Ada 90, ada 150, ada 120. Nah, berikutnya adalah kita masukkan persamaan rumus tiga gaya. Jadi ini penyelesaiannya jadi T1 per sin 150. Ini sisi di sebelahnya, depannya. T1 per sin 150, T2 per sin 90, T3 per sin 120. Nah, untuk mencari T1, kita masukkan persamaan yang sudah kita ketahui, misalnya T3. T3 tadi kan kita sudah ketahui ya. T3 itu sama dengan 300. Jadi T3 sama dengan W juga. T3 sama dengan 300. Jadi jangan kita masukkan T2 karena belum kita ketahui T2. Dan untuk mendapatkan T1 berarti T1 per sin 150, sisi di hadapannya, jadi sudut di hadapan T1 adalah 150. Sudut di hadapan T3 adalah 120. Ini. Jadi T1 per sin 150 sama dengan T3 per sin 120. Jadi T1-nya yang kita cari sin 150 adalah 1/2. T3-nya adalah 300, sudah ada, per sin 120. 120 itu adalah sin 120 adalah 1/2 akar 3. Oke, jadi kita kali silang lagi. 1/2 akar 3 kali T1 ini sudah ada, kali silang. 300 kali 1/2 sama dengan 150. Oke, kemudian ini kita kalikan, jadi akar 3 T1 sama dengan 150 kali 2 adalah 300. Kita kali ke sebelah ini, 150 kali dapat 300. Berarti T1 sama dengan 300 per akar 3. Nah, ini belum selesai. Jadi kita kalikan dulu ini supaya disederhanakan lagi. Jadi 300 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 per akar 3 kan 1, jadi sama saja. Jadi 300 kali akar 3 adalah 300 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi 300 per 3 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 100 akar 3 Newton. Jadi T1-nya adalah 100 akar 3 Newton. Selanjutnya kita cari T2. Nah, T2 per sin 90 sama dengan T3 per sin 120. Ini bisa juga kita cari menggunakan T1 sudah bisa, karena T1 sudah kita dapat, tapi kita gunakan di dalam penyelesaian ini adalah T3 saja.
T2 per sin 90. Sin 90 adalah 1. T3-nya 300. Sin 120 adalah 1/2 akar 3. Jadi per semua ya. Kita kali tetap saja ya, jadikan T2 per 1 kan tetap T2 ya. Jadi T2 sama dengan 300 kali 2 dapat 600. 600 per akar 3. Sama dengan langkah pertama tadi. Kita sederhanakan lagi nih, berarti 600 per akar 3 sama dengan akar 3 kali akar 3. Berarti 600 kali akar 3 sama dengan 600 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Kan? 600 bagi 3 sama dengan 200. Berarti 200 akar 3. Jadi kita sudah dapatkan semua T1, T2-nya 200 akar 3, dan T3-nya 300 Newton. Saya kira inilah penyelesaian soal untuk menentukan tekanan tali, baik menggunakan proyeksi pada sumbu X maupun menggunakan persamaan 3 gaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan selamat belajar. Silakan like, share, dan subscribe. Kalau memang video ini bermanfaat, saya akhiri ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.